Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Wahyu Hidayat. Nah, topik kali ini saya akan memberikan kuliah pengantar ya. Jadi sebelum memasuki mata kuliah anatomi seksional, saya kasih pengantar khusus untuk anatomi seksional di ultrasonografi. Nah, kenapa harus dianterin? Karena dia nggak nyasar ya. Anatomi seksional USG itu sedikit berbeda dengan anatomi seksional secara keseluruhan. Misalkan tampilan di modalitas CT scan atau di MRI atau di slash CT scan radioterapi, jadi itu agak berbeda. Karena kalau USG itu lebih kecil skupnya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung lihat aja materinya. Nah, oke, ini rencananya ada untuk anatomi seksional sendiri rencana kita akan ada 14 pertemuan ya, ditambah nanti dengan UTS dan UAS. Nah, khusus USG, nah ini ada 6 pertemuan nih. Nah, yang lainnya apa? Yang lain itu ada anatomi seksional yang di CT scan dan MRI. Oke, nanti kita akan belajar bareng-bareng juga anatomi seksional USG hepar, ginjal, gallbladder dan lain-lain ya. Banyak banget. Oke, kita mulai dari karakteristik gambaran USG. Nah, saya bilang kenapa sih USG khusus gitu anatomi seksional? Karena memang sedikit berbeda. Yang karakteristik pertama adalah ROI-nya kecil, region of interest-nya itu kecil dibandingkan dengan CT scan ataupun MRI. Jadi kalau CT scan anatomi itu whole body, jadi kita anatomi potongan keseluruhan tubuh. Nah, USG itu cuma secuplik aja. Nah, yang kita sebut ROI-nya. Nanti ada gambarnya ya. Terus karakteristik yang kedua adalah multiplanar imaging. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kita udah sama-sama bahas bahwa di anatomi tubuh itu ada beberapa bidang imajiner. Contohnya yang membagi antara tubuh bagian kanan dan kiri, itu namanya sagittal ya. Kalau yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang, itu namanya potongan koronal, ataupun membagi yang atas bawah itu potongan aksial. Nah, ada tiga planar. Tapi kenapa USG itu multiplanar? Karena nanti bidangnya itu nggak pas tegak lurus, misalkan sagittal tapi dia agak miring sedikit, nah, jadi nggak standar imaging planes-nya. Jadi kita bisa ambil potongan tubuh dari sudut manapun, kayak gitu. Nanti lebih jelasnya nanti ya, ada gambarnya. Oke. Terus yang ketiga karakteristiknya, kalau ada organ tulang atau benda padat di belakang organ tersebut itu udah nggak kelihatan tuh. Contoh gini, misalkan ada tulang koste. Di belakang koste nanti akan timbul bayangan hitam tuh. Nah, jadi kalau ada organ yang di belakang itu, di belakang tulang koste tersebut, itu jadi nggak kelihatan. Nah, itu. Misalkan ada batu, klasifikasi, nah, itu karakteristik gambar USG itu kayak gitu. Beda dengan gambaran CT scan atau MRI, semuanya bisa kelihatan tuh. Terus karakteristik yang keempat, selain organ tulang, penghambat itu adalah organ berisi udara. Nah, itu juga nanti akan banyak artefaknya tuh. Karakteristik yang kedua ada 7 dia nanti ya, ada artefak dan noise. Terus karena tulang nggak bisa, udara nggak bisa, jadi USG itu menampilkan organ-organ yang soft tissue. Jadi organ-organ yang lunak, misalkan otot, atau misalkan lemak, ada dagingnya, itu tuh bisa kelihatan dia organ soft tissue. Lalu
karakteristiknya ini nih yang jadi salah satu kelebihan juga menurut saya. Kalau pemeriksaan modalitas lain untuk menampilkan pembuluh darah itu harus menggunakan zat kontras ya, atau kontras media. Tapi menggunakan alat ultrasonografi itu tanpa kontras media pun bisa kelihatan. Jadi tinggal tempel aja probe-nya, nah itu nanti kelihatan tuh. Yang tadi udah ya dijelaskan tadi, terdapat artefak atau noise yang nggak bisa dihindari. Maksudnya apa? Misalkan USG, gelombang USG melewati tulang, nah itu pasti di belakangnya akan ada shadow tuh. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat file berikut ya. Oke, nah ini yang saya sebut region of interest-nya kecil. Ini kalau kita lihat, nah ini adalah potongan tubuh secara aksial nih. Nah kalau pakai CT scan atau MRI, ini semua tubuh kelihatan nih, dari sisi lateral sampai lateral kanan serta kiri, anterior posterior semua kelihatan. Tapi khusus USG cuma segini aja nih, ini ROI-nya ya. Nah jadi yang tampil di alat tulis itu cuma yang di sesuai sini aja. Atau misalnya ini potongan sagital ya, nah ini juga sama, cuma segini aja yang kelihatan di USG. Yang sebelah sininya nggak bisa kelihatan. Bisa kelihatan kalau digeser probe-nya. Nah gitu. Nah ini salah satu karakteristik dari USG. Yang kedua nih, kenapa sih USG itu multiplanar imaging atau non-standard imaging plane? Karena posisinya bisa digoyang-goyang kayak seperti ini nih. Jadi kita mau sudut 10 derajat, 15 derajat, atau 45 derajat itu sesuai goyangan tangan aja nih. Karena biasanya kita menggunakan probe atau transducer ini akan digerak-gerak seperti ini nih. Kita bisa rocking, panning, kipas gitu ya, atau di sliding, skiing, atau di painting, nah gitu kayak lukis. Kenapa seperti itu? Untuk mencari organ yang diinginkan, atau bisa juga untuk menghindari tulang tadi, karena kan kalau depannya udah tulang, itu di belakangnya itu udah gelap banget, nggak bisa apa. Nah, oke. Nah, karakteristik berikutnya adalah hanya menampilkan organ soft tissue. Nih kayak gini nih, ini contoh tampilan USG. Nah, yang nomor 90 ini adalah vertebrae nih. Kan yang lain-lain itu adalah organ soft tissue. Nah, atau di sini juga ada pembuluh darah. Nah, ini kelihatan yang lainnya ya. Kecuali yang ini, nomor 90 yang ini nih. Ini adalah vertebrae. Begitu kena bagian anteriornya, di belakang udah gelap tuh, udah gak ada apa-apa lagi. Nah, jadi kita hanya menampilkan ini soft tissue. Terus karakteristik berikutnya adalah yang tadi, kalau di depannya ada tulang, di belakangnya itu udah gelap atau benda padat ya, klasifikasi atau stone. Ini contoh, kalau di sini soft tissue atau bisa juga liquid. Nah ini masih kelihatan nih semuanya nih, masih kelihatan. Tapi kalau di sini nih, ini contoh, ini di gallbladder ya. Nah ini ada batu, ada gallstone. Nah di belakang gallstone tuh udah gelap tuh. Nah itu karakteristik berikutnya. Nah ini juga bisa kalau organ-organ yang udara. Nah ini contohnya nih. Ini kayaknya di toraks ya mungkin. Nih tampilannya kalau organ udara nih itu tampilannya begini aja nih. Tuh, kayak gini. Terus kalau padat kan bisa kelihatan tuh. Bisa kelihatan di sini. Kalau gas ini udah jelas tampilannya. Nah ini salah satu kelebihan tadi nih. Untuk pembuluh darah sangat mudah ya, kelihatan banget. Mudah itu bukan berarti tekniknya mudah, tapi gampang untuk melihat. Kita tempel, asalkan posisi probe-nya itu tepat ya. Ini kelihatan nih, tuh langsung tuh.
Oke. Terus di sini juga ada teknik Doppler ya. Nah, ini Doppler nih bisa lihat melihat aliran dari darah tersebut. Oke. Nah, yang terakhir terdapat artefak atau noise. Ini contohnya ini ya, tidak bisa dihindari nih. Ini kan harusnya kan ini nggak hitam seperti ini ya, harusnya ini sama kayak gini, ada hypoechoic. Tapi karena depan sini ada batu, ini batu dibuli-buli. Nah, di sini akan jadi shadow nih, gelap. Atau bisa juga kejadian seperti ini nih baiknya, di sini cairan ya, cairan kristal gini nih, kristal di belakang sini. Ini harusnya kan nggak terang gini, harusnya kayak gini nih, agak gelap-gelap dikit. Nah, karena di depan itu ada cairan, ini ada peningkatan akustik, peningkatan dari echo, jadi kita sebut acoustic enhancement. Atau gambar yang ini nih sebelahnya nih, ini gallbladder ya. Nah, ini ada mirip tampilan kayak duri-duri gitu ya, spike gitu ya. Padahal harusnya ini nggak gini nih organ di dalamnya nih. Ini ada noise yang dinamakan kayak macam-macam reverberasi ya, comet tail. Nah, di sini nih, gitu. Ini kalau di organik nggak ada kayak gini, cuma bulat-bulat ini nih. Nah, ini kan ada noise, ada istilahnya comet tail ya, kayak buntut dari komet. Nah, ini adalah noise nih. Ini nggak bisa kita hindari. Tapi ketiga contoh noise ini bisa dipakai oleh klinisi, sonografer ataupun radiologis ya, untuk membantu penegakan diagnosa. Nah, misalkan ini kita misalnya, oh berarti di sini karena ada acoustic shadow, oh ini batu nih. Ini mungkin klinisnya vesikolitiasis, nah gitu. Jadi batu di dalam vesika urinari. Atau ini mungkin ada kista nih. Tuh. Atau ini di gallbladder ada comet tail di sini. Oh, mungkin ada adenomyomatosis. Nah, seperti itu ya. Jadi, walaupun ada artefak atau noise yang tidak bisa dihindari, tapi justru artefak tersebut bisa membantu menegakkan diagnosa. Nah, cukup sekian untuk materi pengantar USG. Kita akan lanjutkan ke materi anatomi seksional dari hepar. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau komentar, saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, insya Allah saya akan secepatnya untuk menjawab. Oke, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.